Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fitria Jamba, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, Angkatan 3 tahun 2020, ingin melaksanakan praktek mengajar untuk kegiatan UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di masa pandemi ini jangan lupa selalu jaga kebersihan, jaga jarak, kemudian gunakan masker dan selalu cuci tangan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Iya, sekarang kita berdoa. Iya, coba dipimpin dulu ketua kelas. Silakan. Bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada anak kami, ketua kelas Aldo, yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, ada di sini nak yang tidak hadir? Iya, siapa? Siti Fatima. Iya. Kenapa dia Siti Fatima? Sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan dia supaya cepat sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kita dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya, nak? Iya. Tentang apa? Tentang apa? Iya, coba. Iya, suhu dan termometer. Masih ingat. Sekarang yang saya tanya, apa itu suhu? Iya, coba. Perubahan derajat suatu benda. Iya, perubahan derajat suatu benda. Betul sekali. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Itu ada tentang hubungan kalor dan perubahan wujud benda. Sebuah gambar, coba lihat di depan. Nampak nggak gambarnya? Iya, gambar apa ini? Batu. Ini apa? Ini es batu. Es batu dapat mencair? Iya. Kenapa bisa mencair? Iya, coba. Karena pengaruh kalor. Pengaruh kalor. Bagaimana pengaruhnya? Mencair. Iya, dapat mencair karena dia melepaskan panas. Makanya terjadi mencair. Apa faktor-faktor dari perubahan wujud tadi? Yang pertama, karena pemberian panas atau kalor. Kemudian faktor yang kedua karena pelepasan kalor. Di mana manfaat kita mempelajari hari ini? Itu apa manfaatnya? Coba. Pengaruh kalor. Iya, coba nak. Karena pemanasan dan pendinginan. Iya, karena pemanasan dan pendinginan makanya terjadi apa? Coba. Akibat dari pemanasan tadi kita bisa menjemur pakaian. Kemudian apa lagi? Pemberian kalor. Bisa kita memasak. Iya kan?
wujud benda. Kemudian tujuannya. Tujuan kita mempelajari materi kita hari ini. Ya, Ibu akan tampilkan di sini. Coba perhatikanlah ke depan. Silakan lihat. Nampak? Nampak, Iya. Ibu. Dan ada di situ tujuan pembelajaran. Sekarang coba baca dulu. Intan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menghitung besar kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud benda dengan tepat. 3. Peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan tepat. Iya, terima kasih kepada anak kami Intan Nuraini yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana yang pertama peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua peserta didik dapat menghitung besar kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud benda dengan tepat. Peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan tepat. Jadi inilah yang menjadi tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, model pembelajaran yang kita gunakan hari ini itu adalah discovery learning. Di mana nanti discovery learning ini adalah ada langkah-langkahnya. Itu termasuk yang pertama ada stimulusnya, kemudian atau pemberian rangsangan, kemudian di situ kalian nanti akan mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, kemudian mengolah data, kemudian memverifikasi data, kemudian menyimpulkan hasil dari percobaan yang dilakukan. Nah, itu nanti. Kemudian penilaian. Ini nanti Ibu akan memberikan 3 penilaian, di mana penilaian yang pertama itu adalah penilaian sikap. Nanti sikap di sini Ibu akan menilainya saat kalian proses belajar mengajar inilah. Sudah ada instrumennya. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran kita nanti Ibu akan membagikan beberapa soal evaluasi. Nah, jadi di situ nanti ada nilai pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, penilaian ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Nanti Ibu lihat ini saat kalian bekerja kelompok atau berdiskusi. Nah itu. Kemudian sudah dibaca nak media yang Ibu kirim? Bahan ajar yang dikirim sudah? Iya, mudah-mudahan kalian sudah membaca, sudah mempelajari. Dan sebelumnya di sini Ibu ada menayangkan sedikit ya tentang materi kita. Coba diperhatikan nak. Iya, pengaruh kalor, hubungan kalor, dan perubahan wujud benda. Di mana katanya akibat pengaruh suhu maka wujud zat dapat berubah. Wujud zat itu sebelumnya ada berapa nak? Wujud zat? Iya. Ada 3. Yang pertama apa? Ada padat. Yang kedua? Iya, betul sekali. Yang ketiga? Iya, gas. Inilah wujud zat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sudah paham semuanya ya, bagaimana yang dikatakan dengan padat, bagaimana yang dikatakan dengan cair, kemudian bagaimana yang dikatakan dengan gas. Sekarang kita lanjutkan kemari. Ada di situ wujud zat itu dapat berubah katanya. Dapat berubah menjadi apa? Ada di situ skemanya, coba lihat kalian. Yang pertama ada menyublim, yang kedua ada menguap, kemudian yang ketiga ada mengembun,
di situ. Akibat perubahan akibat pengaruh kalor. Ada yang mau ditanya nak tentang materi kita? Coba perhatikan kembali. Wujud zat dapat berubah karena zat tersebut menyerap atau melepaskan kalor. Untuk perubahan wujud yang memerlukan kalor, misalnya mencair, menguap. Ada di sini wujud padat, kemudian ada gas, ada cair. Dari padat menuju gas itu peristiwanya namanya menyuplin. Apa di situ? Dari padat menjadi gas itu namanya menyuplin. Dari gas menjadi cair namanya mengembun. Kemudian dari cair menjadi padat itu namanya membeku. Sebaliknya dari padat menjadi cair namanya mencair atau meleleh atau melebur. Kemudian dari cair menjadi mengembun, menjadi gas itu dikatakan dengan menguap. Selanjutnya dari gas menjadi padat itu dikatakan menyuplin. Nah, ini sudah sering kita alami, sudah banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita membagi kelompok ya, ibu bagi kelompok kalian. Kita bagi ini menjadi 4 kelompok. Kita lanjutkan aja dengan kelompok yang sebelumnya ya. Masih ingat kelompok masing-masing? Masih. Iya. Ya, bentuk kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Silakan bentuk kelompoknya. Sekarang Ibu menayangkan. Nah, sekarang sudah terbentuk kelompoknya ya. Yang menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi nanti di sini dalam kelompok ini nanti Ibu membagi LKPD. Di situ sudah ada tugas masing-masing. Jadi nanti ini di sini kelompok masing-masing ini percobaannya berbeda-beda. Paham nak? Kemudian alatnya yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya sudah tersiapkan? Iya, sudah. Nanti setelah Ibu membagi LKPD, silakan kalian bekerja ya sesuai dengan LKPD. Ya, baik, Ibu akan membagi LKPD untuk tiap kelompok. Ya, coba dilihat. Nanti kalian bermusyawarah, berdiskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian ada juga di situ yang pengamatan. Coba dibuka LKPD-nya nak. Sudah nampak dengan kelompok masing-masing? Iya. Baik, di situ kelompok 1 coba lihat, ada percobaannya tentang apa nak? Yang pertama itu ada pemanasan es. Yang kedua, kelompok kedua apa nak? Kelompok kedua apa? Coba lihat LKPD kalian. Ada di situ pemanasan lilin. Kelompok 3 tentang apa nak? Ada pemanasan mentega. Yang kelompok 4 pemanasan kapur barus. Ya. Sekarang
KPD tersebut. Kemudian ada di situ kalian identifikasi masalah-masalah apa. Kemudian nanti kalian harus mengumpulkan data, mengolah data, baik ya nanti dari buku-buku, harus kalian cari semuanya, dari buku maupun dari internet, boleh. Kemudian nanti ada di situ juga verifikasi data. Kemudian nanti di akhir nanti kita kegiatan kalian ini, kalian harus mempresentasikan hasil percobaan kalian. Paham nggak? Iya. Kalau ada yang tidak paham nanti silakan tanya sama ibu ya. Iya. Persiapkan alat-alat dan bahanmu. Silakan bekerja. Ya, ibu berikan waktunya 20 menit dari sekarang. Nah, sekarang sudah terbentuk kelompoknya. Sudah terbagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 ya, 3, kelompok 4. Ya, nanti kalian harus bekerja sesuai dengan LKPD kalian masing-masing. Tentunya alat dan bahan sudah tersedia ya, sudah kalian sediakan. Sebelum kita masuk kepada LKPD, Ibu akan menayangkan sebuah video. Coba diperhatikan ya. Dari gas kita menggunakan wujud cair, wujud gas, dan wujud padat. Ketiga, wujud benda ini bisa mengalami perubahan. Kalau dari cair ke gas kita menggunakan menguap, dan kalau dari gas ke cair kita katakan mengukur, dari cair ke padat kita katakan membeku, dari padat ke cair kita katakan mencair, dari gas ke padat kita katakan berkristal, dan dari padat ke gas kita katakan menipis. Nah, dari 3 wujud benda ini kita akan membuat atau melakukan percobaan sederhana untuk mengamati proses perubahan wujud dari ketiga benda ini. Nah, sekarang saya menyediakan ini ada karton untuk proses pengkristalan. Ini kaki 4 untuk peletakan, dan ini ada kasa untuk peletakan kasa. Kemudian disediakan sejumlah kabel barus sebagai bahan yang akan mengalami perubahan wujud. Kemudian gelas ukur, busa yang berisi spiritus dan korek. Kemudian saya menyediakan air untuk proses pembuatan dari cair ke padat. Nah, sebelum melakukan percobaan ini perlu kita memperhatikan safety bahwa dalam proses pembakaran nanti usahakan jangan sampai uap daripada kabel barus ini terhirup oleh siapa saja, karena ini dalam keseharian kita akan mengalami proses perubahan wujud menjadi gas dengan padat. Dengan perubahan wujud ini memerlukan karbon. Nah, sekarang kita lihat. Dan jadi sekarang dalam proses terjadi dari padat ke gas dengan wujud D. Lalu kemudian sekarang kabel barus sudah mulai mencair. Jadi dalam saat ini terjadi proses menyuntik, mencair, dan menguap. Pencairan secara keseluruhan. Ya, kira-kira nanti langkahnya seperti ini ya. Ada langkah yang seperti ini. Selama saya memanaskan wadah ini, maka proses perubahan dari padat ke cair yaitu menyuntik memerlukan kalori. Proses dari padat ke cair yaitu cair memerlukan kalori. Wadah ini tentu suhunya Nampak kan? Iya. Di situ ada beberapa percobaan. Kira-kira seperti itulah langkah
bawa ke meja kalian supaya kalian melakukan percobaan. Lakukan percobaan itu, kemudian nanti kalian harus mengisikan, ada beberapa pertanyaan di LKPD yang harus kalian selesaikan. Diskusi kelompok nanti, apa-apa saja nanti yang dipertanyakan di situ harus terjawab semua. Nanti di akhirnya akan ada persentase 1 orang. Itu yang tiap kelompok. Ya, silakan dari sekarang ambil alat kalian yang telah kalian sediakan. Kalau tidak ada spiritusnya bisa kita buat lilin juga ya. Ya, silakan bekerja sesuai KPD masing-masing. Ingat, waktunya cuma 20 menit. Setelah melakukan percobaan nanti, kalian harus berdiskusi. Ditutup di atasnya karton, nah, coba. Kalau nggak banyak aja bikin.
Nah, ini percobaannya telah selesai. Coba sekalian diskusikan apa-apa saja yang rentan dalam LKPD tersebut. Jangan putar, Bang. Jangan. Ya, hampir sama ya percobaannya dengan yang di layar. Hati-hati dengan api. Ya, kalau sudah selesai percobaannya, silakan kalian berdiskusi.
Silakan kalian berdiskusi, nak. Waktunya sudah selesai. Telah selesai 20 menit. Sekarang seperti tadi yang Ibu bilang, kalian harus mempresentasikan hasil dari untuk percobaan kalian. Boleh disimpan dulu alatnya, nak? Atau dipinggirkan aja dulu. Habisin saja. Baik, yang presentasi kelompok 1 dulu. Ya, silakan.
Suhu es sebelum dipanaskan yaitu 10 derajat Celcius. Yang setelahnya suhu es sesaat setelah mencair yaitu 20 derajat Celcius. Suhu air mendidih 100 derajat Celcius dan suhu air beberapa saat setelah mendidih yaitu 70 derajat Celcius. Yang kedua yaitu dengan massa es 400 gram. Suhu es sebelum dipanaskan 8 derajat Celcius. Suhu es sesaat setelah mencair yaitu 18 derajat Celcius. Suhu air mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Suhu air beberapa saat setelah mendidih yaitu 75 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu massa es dengan 600 gram. Suhu es sebelum dipanaskan yaitu 5 derajat Celcius. Suhu es setelah mencair yaitu 15 derajat Celcius. Suhu es mendidih yaitu 100 derajat Celcius dan suhu air beberapa saat setelah mendidih yaitu 80 derajat Celcius. Inilah hasil dari pengamatan kami. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, silahkan. Ya, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Semakin besar massa es, semakin rendah suhunya sebelum dipanaskan. Tetapi setelah dipanaskan, kemampuan untuk menjadi dingin semakin sulit. Apakah bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Nah, sekarang presentasi ya kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yaitu tentang memanaskan es. Yang pertama, massa es 200 gram. Suhu es sebelum dipanaskan yaitu 10 derajat Celcius. Suhu es setelah mendidih 20 derajat Celcius. Suhu air mendidih 100 derajat Celcius. Suhu air beberapa saat setelah mendidih 70 derajat Celcius. Yang kedua, dengan massa 400 gram. Suhu es sebelum dipanaskan 8 derajat Celcius. Suhu es sesaat setelah mencair 18 derajat Celcius. Suhu air mendidih 100 derajat Celcius. Suhu air beberapa saat setelah mendidih 75 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu dengan massa 600 gram. Suhu es sebelum dipanaskan yaitu 5 derajat Celcius. Suhu es setelah mencair 15 derajat Celcius. Suhu air mendidih 100 derajat Celcius. Suhu air beberapa saat setelah mendidih 80 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa pengaruh massa es terhadap tinggi rendahnya suhu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Semakin besar massa es, semakin rendah suhunya sebelum dipanaskan. Tetapi setelah dipanaskan, kemampuan untuk menjadi dingin semakin sulit. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, sekian presentasi dari kami. Harap puas atas jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan aplaus kepada kelompok 1 yang telah memberikan presentasinya di hadapan kita bersama. Ya, silakan ambil tempat masing-masing. Kita lanjutkan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin
berdasarkan hasil pengamatan percobaan perubahan wujud pada kabel barus. Hasil pengamatan yang terjadi pada kabel barus setelah dipanaskan adalah menyublim. Kemudian yang terjadi pada kabel barus setelah beberapa saat didiamkan adalah membeku. Setelah membeku, yang terjadi pada kabel adalah terlihat mengkristal. Dan perubahan wujud apa saja yang terjadi pada percobaan ada penyubliman, membeku, dan mengkristal. Sekian persentase dari kelompok 3 akan menjawab dengan persentase kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Bos? Sekarang silakan kelompok 4-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu perubahan wujud pada mentega. Hasil pengamatan kami yang terjadi pada mentega setelah dipanaskan, yaitu mentega menjadi cair. Lalu yang terjadi pada mentega setelah beberapa saat didiamkan, mentega kembali padat. Ada dua wujud yang terjadi pada percobaan kami, yaitu mencair dan membeku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus kepada teman-teman. Hasilnya di hadapan kita bersama. Ya, mungkin semua dari perwakilan tiap kelompok sudah presentasi di hadapan kita semuanya. Sekarang Ibu harap ada yang menyimpulkan hasil dari percobaan ini. Iya, Nur Afifa, silakan. Kesimpulan percobaan hari ini yaitu dari semua hasil percobaan dapat saya simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud benda karena pengaruh kalor atau panas. Artinya setiap benda diberikan panas atau kalor dapat berubah wujud dari padat menjadi cair, dari cair menjadi beku, dari padat menjadi menyusut. Iya. Berikan aplaus dulu kepada temanmu yang telah memberikan kesimpulannya pada hasil percobaan kalian hari ini. Berarti di situ dari hasil percobaan kalian, dari es yang diberikan kalor akan terjadi mencair, kemudian ada lilin yang dipanaskan atau diberikan kalor akan mencair. Setelah mencair dia akan membeku kembali. Karena dia Pak, pelepasan kalor. Kemudian ada juga pemanasan kapur barus. Kapur barus dipanaskan akan terjadi menyublim. Ada juga di situ nanti terlihat mengkristal-kristal di bagian penutup wadah tersebut. Kemudian ada juga pemanasan mentega dari padat diberikan panas akan mencair. Setelah lama-kelamaan dilepaskan kalor akan terjadi membeku kembali. Jadi itulah hasil simpulan percobaan kalian hari ini. Ibu harap semua sudah mengerti. Sekarang Ibu ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, nak? Saya, Bu. Iya, coba. Rugi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran, yaitu akibat dari pengaruh kalor atau panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Akibat pemberian dan pelepasan kalor dapat terjadi peristiwa mencair atau meleleh dan melebur, membeku, menyublim, mengkristal, menguap dan mengembur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan aplaus kepada temanmu yang telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu di sini mengutarakan atau memberi penguatan
mengerjakan ini kerja mandiri ya. Silahkan bekerja masing-masing. Jangan ada yang contek-contekan. Kerja mandiri. Dilihat dulu nak. Nah, nampak di situ. Coba lihat sama-sama. Ada evaluasinya. Ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan. Ibu berikan waktunya 10 menit. Bukan, Ibu berikan waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan bekerja. Kerja mandiri.
Ya, jangan lupa bukunya ditutup semua ya, Nak. Buku ditutup semua ya. Ya, 1 menit lagi ya. Jangan lupa nama-nama kalian. Nanti ada yang terlupa namanya. Silakan isi namanya. Ya, sekarang kita kumpul. Habis waktunya. Ya, kumpul lah. Ya, oke. Semuanya udah di sini. Dengan selesainya evaluasi kita pada pembelajaran hari ini, ada yang ini Nak, yang bisa menyimpulkan ya dengan berakhirnya evaluasi kita hari ini, berarti berakhirlah kegiatan kita hari ini. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini, Nak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Iya, alhamdulillah. Walaupun ada beberapa percobaan yang telah kalian lakukan dengan susah payah, tapi semuanya menyenangkan. Walaupun tadi di situ masih terlihat pada hakikatnya semuanya sudah melakukan diskusi, sudah bertukar pendapat, sebenarnya sudah bagus lah, tapi masih ada terlihat 1-2 orang yang yang masih asik dengan main sendiri, ya kan? Nah, jadi ini untuk selanjutnya Ibu tekankan, Ibu harapkan supaya lebih aktif lagi. Nah, dimana nanti umpamanya ada lagi diskusi-diskusi, harus lebih aktif lagi, harus berdiskusi lagi. Paham? Iya. Baik. Materi kita selanjutnya, tolong nanti di rumah kalian buka pelajaran, nanti Ibu kirimkan
pembukaan medianya, bahan ajarnya itu materi kita selanjutnya tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor, lanjutan berikutnya. Kemudian dari segala kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, dapat melakukan aktivitas seperti hari ini, untuk menerapkan apa-apa yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian saja pertemuan kita hari ini. Apabila Ibu banyak berkata salah, Ibu mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.